Ini kejadian belum lama, ada ya di pesantren di Tambak Beras, saya yang ngimami. Saya ngimami zuhur atau asar, lupa saya, pokoknya ngimami sholat sirri, sholat berjamaah secara pelan-pelan, yaitu zuhur atau asar. Zuhur lah, kira-kira zuhur ya, podo aja zuhur atau asar, yang penting sholat berjamaah. Begitu saya berdiri, menurut keyakinan saya rokaat keempat ya, kanan saya atau saya lirik kan gini ya, kan kelihatan tuh, soft pertama itu mesti kelihatan, walaupun tidak ditengok ya kelihatan. Aja ngarang, oh berarti nengok, enggak lah ya. Saya ikut, saya yang kiri duduk dan tepuk tangan, bukan tepuk tangan keplok-plok, enggak, tepuk tangan plek, karpe mengingatkan saya kelewat. Tapi yang kanan ngadeg bersama saya ya. Coba ini mama penyanyi jadi imam gak bingung tak? Iki imam enek rong ponto itu gak bingung tak? Jadi yang kiri duduk merasa sudah rokaat terakhir, yang kanan ikut saya karena merasa rokaat masih yang keempat. Saya pikir andai saja semuanya duduk, maka saya duduk. Saya percaya pada mereka bahwa mereka lebih banyak jumlahnya, dan ingat bahwa itu saya kelewat rokaatnya. Tapi karena ada yang berdiri, berarti saya berhak toh merasa saya benar. Oh nek ngono aku sing bener, wong ki enek sing melok. Ya gak tak dugu ya. Ndak saya turut. Saya terus ya rukuk, kemudian itidal, sujud, baru bersama. Yang ini tetap duduk waktu saya berdiri tadi, tetap duduk nunggu ya. Kemudian selesai, saya juga tidak sujud sawi, wong saya tidak ragu. Mengapa tidak ragu? Ya karena kanan saya ikut cara voting kan yo imam plus makmum sebelah kanan kan gitu kan. Lah ini ya diam aja. Selesai diam. Saya juga tidak cari gara-gara, oh nyapa mau, enggak, daripada rame menengah wis. Saya tidak tanya, saya langsung pulang wis. Sampai sekarang mereka tidak mengingatkan, ya sudah. Umpama setelah selesai kemudian rundingan lalu mengatakan, Ustadz tadi rokaatnya kelewat, rokaat kelima. Maksud iya? Terus saya tanya, misalnya tanyanya kan, apa iya? Iya Pak Ustadz. Ya sudah kalau gitu langsung sujud sawi. Tapi tidak diingatkan. Ya saya yang tidak sujud sawi. Bagaimana ini hukumnya? Nah gitu ya. Ini jelas ya, imam berhak melanjutkan dan imam berhak tidak ikut, tidak nurut yang menegur. Mengapa? Karena makmum ada yang ikut imam. Lah yang makmum bagaimana? Lah yang makmum kan gak ikut imam. Bagaimana hukumnya tidak ikut imam? Mufarokoh kan? Berarti hukumnya hukum mufarokoh. Mufarokoh itu misah. Berarti misah kan tidak ikut imam. Soal pahala tidak usah, nanti gampang tanyakan pada malaikat roket. Tapi ya bukan soal pahalanya, tapi sah tidaknya. Jadi mereka sholatnya tetap sah karena mereka juga tidak ada pelanggaran hukum. Mereka sholat zuhur 4 rakaat, menurut mereka ya sudah. Kalaupun menduga saya rakaat ke-5 atau 5 rakaat, tapi saya duwe bolo. Jadi sah juga. Salahnya kalau memang mereka yakin saya kelewat, mestinya setelah selesai diingatkan. Atau mereka berunding dulu, bisik-bisik. Tapi misalnya waktu bisik-bisik, yang sini yang kanan ngotot, enggak tadi Ustadz sudah benar kok, gitu sejemen. Tapi umpama disepakati kemudian saya ternyata lebih rokaatnya, maka saya harus sujud sahwi. Enggak usah ngulang sholat sama sekali, ya sujud sahwi aja. Lah sudah mau, enggak ada masalah. Pokoknya setelah tahu bahwa rokaat saya kelewat, saya sujud sahwi, mereka ikut semuanya, berarti semuanya berhak mendapatkan pahala jamaah. Tapi kalau seperti kasus ini, yang kanan ikut, maka tetap ikut imam, berarti mendapatkan pahala jamaahnya. Yang kiri mufarokoh kok.
Mufaraqah itu misah ya enggak, ya secara teknis ya enggak dapat pahala jamaah, wong mereka misah dari imam. Tapi membela kebenaran yang misalnya ngotot membela kebenaran demi sahnya sholat karena kami berkeyakinan ustadz yang kelewat rakaatnya, ya wes nanti biar dicatat oleh malaikat raqib bahwa ini meyakini kebenaran, berarti walaupun tidak ikut imam tetap sah, bisa aja gitu. Tapi secara fikih hukum ini tidak dapat pahala jamaah, sholatnya sah ya, tapi pahala 27 derajat itu tidak dapat karena tidak ikut imam sampai akhir karena mufaraqah. Jadi gitu nggih. Ini kasus ini insya Allah seumur hidup saya baru sekali ini kayaknya ada makmum yang tidak konsisten atau makmum yang entah ya sing lamun sing tidak ngerti apa ini yang lamun mau ini ikut atau ini yang lamun. Soal kemungkinan saya sama sekali tidak ragu karena saya biasanya punya tanda ya, rakaat keempat itu mesti tidak angkat tangan, rakaat ketiga pasti angkat tangan kan setelah tahiyat. Itu tanda bagi saya sendiri, tapi saya juga tetap menyadari kemungkinan salah saya ya ada. Tapi kasus ini kan tidak mungkin saya berunding dengan makmum kan, dan saya setelah selesai juga tidak mau berunding dengan makmum cari gara-gara itu. Ya biar aja, kalau memang makmum merasa yakin biar menegur. Itu sampai sekarang tidak menegur ya sudah selesai masalahnya. Ini dengan keadaan floating atau floating itu ngambang seperti ini, maka yang benar adalah imam dan makmum yang ikut imam. Tidak mungkin yang benar makmum saja, tidak mungkin. Karena makmum separuh kok yang nggak bodoh karo aku. Yang benar adalah makmum yang sama dengan saya, sama-sama ngambang ini. Kecuali mereka berunding dan kemudian menyepakati saya kelewat, ya itu baru. Tapi nek saiki berunding wis gak iso apa? Ndak iso tinggal sujud sahwi aja, ndak mungkin. Sudah pirang dino, sudah sekian hari, sudah lebih dari sepekan kok. Baik, tapi ini kasus seperti ini, yang penting pelajaran bagi penjenengan. Satu, makmum itu kalau mengingatkan yang tegas, yang jelas ya. Kalau memang benar imam misalnya tidak mau ikut karena imam punya keyakinan, tidak diperingatkan, tidak, ya sudah penyenang ikut aja. Ikut imam itu hukumnya apa? Wajib kan? Kalau imam tidak berani, tidak mau, kecuali sampai sangat yakin semuanya tidak mau melanjutkan, lah itu berarti imam ngetet itu. Ya imam ngetet walaupun imam tapi kan bisa salah juga. Tapi kan seperti ini kan tidak kompak, berarti kan imam yang benar. Sama-sama dalam keadaan ragu, imam yang benar. Maka semuanya ikut imam aja. Kemudian soal nanti setelah selesai kemudian ternyata imam yang salah, ya sujud sahwi aja. Jadi gitu ya. Makmum itu juga harus punya prinsip, punya pendirian. Ojo melok ragu-ragu pisan. Imam situ dan ikono akeh kan iso berunding. Ya apa mau? Nah misalnya waktu berunding, oh enggak, menurut saya imam yang benar, ya berarti yang salah ya makmum ini gitu ya. Baik.